belajar, kembali lagi bersama saya Ibu Ermika Simangunsong yang kali ini akan membahas topik statistika untuk bagian pertama. Nah, di statistika bagian pertama ini kita akan khusus membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan mengikuti pembelajaran online kita ini dengan seksama. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data dari serangkaian data adalah suatu nilai dari data-data itu yang dapat mewakili semua data pada rangkaian itu. Nah, nilai itu sering juga disebut dengan nilai tendensi sentral. Dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih sederhana, ukuran pemusatan data tunggal ini adalah sebuah nilai yang bisa mewakili rangkaian data yang diberikan. Baiklah, apa saja yang menjadi bagian dari ukuran pemusatan data tunggal itu? Nah, kita perhatikan. Yang pertama sekali itu adalah rataan hitung atau yang sering juga kita sebut dengan min dan disimbolkan dengan X bar. Kemudian ukuran pemusatan data tunggal berikutnya adalah median atau nilai tengah. Nanti yang kita singkat penulisannya menjadi ME. Kemudian yang terakhir adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau nanti penulisan singkatnya adalah MO. Nah, jika diberikan data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka yang menjadi rata-ratanya, nah simbolnya tadi seperti ini ya, adalah jumlah dari setiap nilai yang diberikan. Nah, dalam contoh kali ini X1, X2, X3 sampai Xn adalah nilainya. Jadi jumlahkan semua nilainya, bagikan dengan banyak nilainya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa X1, X2, X3, X sampai dengan Xn ini sering juga disebut dengan nilai atau boleh juga sebutannya adalah datum. Datum pertama, datum kedua, datum ketiga. Jadi tadi rata-rata adalah jumlah semua nilai atau jumlah semua datum dibagi dengan banyak nilai atau dibagi dengan banyak datum. Langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan sebuah data tunggal 2, 3, 3, 4, 6, 5 misalnya. Kita akan menentukan nilai rata-rata dari data tunggal berikut ini. Maka kita lihat cara penyelesaiannya. Nilai rata-rata adalah jumlah setiap datum. Jumlah setiap datum. Nah, kita jumlahkan ini. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5. Bagikan dengan banyaknya datum. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 datum. Nah, hasilnya sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8, tambah 4, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 5, 23/6. Ini adalah X bar atau nilai rata-rata. Baik, sampai di sini saya rasa masih bisa dipahami anak-anak kami sekalian. Kemudian kita akan lanjut dengan median. Nah, untuk median, khusus median ini ada syaratnya ya, datumnya harus diurutkan mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau kita perhatikan, diberikan, saya buat lagi contohnya, diberikan data tunggal 2, 3, 5, 6, 4, 3. Nah, kalau kita perhatikan, ini datanya belum terurut. Nah, langkah pertama supaya ketemu mediannya, ini harus kita urutkan terlebih dahulu menjadi 2, kemudian 3, kemudian 3, 4, 5, 6, 6. Nah, di awal tadi sudah kita bahas bahwa median itu adalah nilai tengah. Sehingga kalau kita perhatikan data yang pink, data yang ini, nah kita akan menentukan mana di antara datum ini yang merupakan nilai tengah. Kalau kita lihat, lihat saja posisi yang di tengah itu adalah 4. Nah, berarti boleh kita simpulkan
mediannya adalah 4. Nah, ini kebetulan contoh ini adalah datumnya atau jumlah datumnya ini kan ganjil. Kalau dia ganjil akan ada tepat satu bilangan yang posisinya memang betul di paling tengah dari rangkaian data itu. Nah, bagaimana kalau misalnya jumlah datumnya genap? Kita buat lagi contoh yang kedua. Misalnya Ibu buat di sini 1, 1, 4, 4, 2, 2, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini misalnya banyak datumnya, ini jumlah datumnya ini genap ya. Nah, sama seperti yang tadi harus kita urutkan terlebih dahulu ini. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 1, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Nah, kalau kita lihat ini kan jumlah datumnya sekarang, jumlah datum ini sudah genap. Nah, bagaimana ini menentukan mediannya? Nah, kita lihat mana datum yang memang posisinya di paling tengah. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Ini di urutan keempat. Ini juga kalau kita lihat. Nah, ada dua bilangan yang posisinya pas di bagian pertengahan rangkaian data. Nah, kalau seperti ini, maka mediannya adalah jumlahkan dari jumlah dua datum tersebut dibagi 2. Sehingga 2 tambah 4, 6, bagi 2 sama dengan 3. Itu dia, ya. Kalau tadi jumlah datumnya ganjil, maka akan ada satu bilangan yang memang posisinya di urutan tengah, tunggal bilangannya. Kalau jumlah datumnya genap, akan ada dua bilangan yang posisinya ada di bagian pertengahan dari rangkaian data, sehingga harus kita jumlahkan kedua datum tersebut kemudian bagi 2. Itu dia ya. Tapi ingat, memang kalau untuk median ini antara datum ganjil dan datum genap itu ada bedanya, gitu ya. Dan memang sama-sama ya, baik itu jumlah datum ganjil maupun jumlah datum genap, itu datanya harus terlebih diurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kalau tidak diurutkan ini kalau tidak diurutkan, maka hasilnya akan salah. Median yang kita temukan itu akan salah, gitu dia ya. Baik, kita lanjut dengan ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Modus ini nilai yang paling sering muncul ya, atau kita singkat nanti dengan modus. Misalnya diberikan data tunggal 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau modus ini sederhana nih. Nilai yang paling sering muncul, datum yang paling sering muncul. Nah, untuk contoh ini, datum yang berulang adalah 2. Sebanyak 2 kali. Datum yang lain itu tidak ada yang berulang. Sehingga boleh kita simpulkan modusnya adalah 2. Contoh yang pertama. Kita buat contoh yang kedua. Diberikan rangkaian data tunggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita perhatikan contoh rangkaian data yang kedua ini, tidak ada nilai yang berulang, sehingga boleh kita simpulkan bahwa modusnya tidak ada. Jadi boleh ya, modus itu boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian contoh yang ketiga, diberikan data tunggal 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita perhatikan rangkaian data ini, kita akan menemukan ada dua datum yang berulang ya, yaitu 1 muncul sebanyak 2 kali, kemudian 2 juga muncul sebanyak 2 kali. Sehingga boleh kita simpulkan modusnya itu adalah 1 dan 2. Nah, jadi khusus modus rangkaian data itu boleh ada, boleh tidak ada, boleh lebih dari 1. Begitu dia ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini saya rasa masih bisa dipahami dengan baik. Nah, bagaimana kita
akan lanjutkan ke contoh soal latihan. Nah, anak kami sekarang perhatikan. Diberikan data tunggal 6, 8, 4, 12, 2, 10, 10. Kita akan menentukan ukuran pemusatan datanya, yaitu yang pertama adalah mencari rata-rata atau X-bar-nya. X-bar adalah jumlah dari setiap datum dibagikan dengan banyaknya datum. Sekarang kita jumlah ya. 6 tambah 8, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 12, 30, 32, 32 tambah 20 berarti 52. Kita buat dulu ya. 6 tambah 8 tambah 4 tambah 12 tambah 2 tambah 10 tambah 10 bagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 7. Kalau kita jumlah ini berapa tadi? 14 tambah 4, 18, 30, 52 ya. 52 per 7. Kemudian yang kedua adalah median. Median ini harus kita buat dulu data terurut. Data terurut. Silahkan mulai dari yang paling kecil, yaitu 2 untuk yang ini ya. 2, kemudian kita lanjut dengan 4, kita lanjut dengan 6, kemudian kita lanjut dengan 8 ya, kemudian kita lanjut dengan 10, 10, 12. Kita akan mencari posisi yang paling tengah. Ini datumnya kita hitung dulu, 1, 2, 3, 7 ya. Kalau 7 datumnya berarti akan ada satu bilangan yang memang posisinya pas di pertengahan. Berarti mediannya adalah 8. Kemudian yang ketiga, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita perhatikan ini rangkaian data kita ini, data tunggal, ada ini 2 bilangan atau ada 2 nilai, ada 2 datum yang muncul sebanyak 2 kali. Maka boleh kita simpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 10. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah cara menghitung ukuran pemusatan data tunggal untuk rataan hitung atau min, median atau nilai tengah, modus untuk nilai yang paling sering muncul. Terima kasih, selamat bertemu di topik berikutnya. Salam sehat.